Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau sedang dalam perjalanan dan telah bergabung secara daring dengan kita. Yang kami hormati jajaran pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kami hormati pula jajaran pejabat eselon 4 yang bergabung via daring, dan tentunya yang kami cintai hadirin yang bergabung dengan kita secara daring baik melalui Zoom, Instagram maupun Facebook, serta yang kami muliakan Al-Ustadz Dr. Syafiq Risa Basalama Hafizahullah yang juga telah bergabung dengan kita via daring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bergabung di acara tausiah rutin kita Andalan Mengaji, dan insya Allah pada hari ini tema yang akan kita angkat yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Mengawali acara kita pada hari ini, kami mengajak Bapak Ibu peserta dan seluruh jamaah untuk membuka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke acara tausiah keutamaan bulan suci Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Risa Basalama Hafizahullah. Dengan hormat, waktu dan tempat kami silakan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya kita bisa duduk bersama untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sampai hari ini mungkin belum merasakan bahwa duduk menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat jelas dia sedang beribadah. Ketika dia berangkat umroh, dia berangkat haji, dia berpuasa, dia sedang beribadah. Padahal duduk menuntut ilmu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana malaikat-malaikat yang terbang tatkala melihat majelis ilmu, mereka turun untuk turut mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan di majelis tersebut. Tapi sekali lagi, kebanyakan di antara kita belum sadar bahwa menuntut ilmu salah satu amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah turun. Sakinah itu akan meliputi mereka. Bahkan yang lebih dari itu, Allah akan menyebut-nyebut hambanya. Fulan hadir di masjid, di majelis ilmu. Fulan disebut tuh nama-nama yang hadir. Kalau mungkin tadi pembawa acara menyebutkan bagaimana sambutan buat PLT Gubernur. Bagaimana sambutan untuk eselon 2, eselon 3. Sambutan untuk eselon 4. Bagaimana kalau yang menyebutkan itu adalah Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Allah akan mengingat hamba-hambanya yang datang di majelis ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah,
Sudah berapa kali kita beribadah di bulan Ramadan? Kalau Anda melihat wajah-wajah yang hadir di depan, mungkin mereka sudah 30 kali berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin sebagian sudah 35 kali. Tapi terkadang ada orang yang berpuasa, nggak dapat apa-apa. Rubba sa'imin, hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, yang sholat tarawih cuma dapat capek. Apa gunanya? Maka menyambut bulan Ramadan ini, kalau ternyata tema yang akan diangkat itu adalah tentang keutamaan bulan Ramadan, agar kita menghormati bulan Ramadan. Agar kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Karena tanda-tanda orang munafikin itu nggak suka. Ada perasaan berat kala beribadah. Melihat Ramadan yang ada dalam benak dia, aduh, apalagi. Maka sebagian malas berpuasa, bahkan hanya berpuasa ya mungkin 10 hari, setelah itu nggak lagi berpuasa. Bagaimana persiapan kita tatkala tamu yang datang ini Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo? Apa yang akan dilakukan bapak-bapak ini kalau yang datang tuh Bapak Joko? Semua akan ribut. Semua akan membuat perencanaan. Mereka mengatakan kita harus benar-benar menghormati, menghargai. Nah, itu Bapak Jokowi yang datang, kita begitu menghormatinya. Karena dia Bapak Presiden kita. Karena kita tahu dengan kedudukan beliau. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dengan kedudukan bulan Ramadan. Sekedar bulan puasa, bas. Tiap tahun datang. Padahal bulan ini bulan berkah. Syahrun mubarak. Maka agar kita benar-benar menghargai bulan Ramadan, kita harus kenal sama bulan Ramadan ini. Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ini bulan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai waktu dan momentum datangnya wahyu dari langit ke bumi ini. Subhanallah. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini itu di bulan Ramadan. Dalam hadis Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Yang kalau kita baca di surat Al-A'la, salah satu isinya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kapan diturunkan suhuf Ibrahim? Yang di antara kandungannya kalian benar-benar mengutamakan kehidupan dunia. Semua energinya, semua waktu dan kesempatannya untuk cari dunia. Padahal dunia ditinggalin. Akhirat tuh lebih kekal dan abadi. Hanya kita kasih waktu sedikit dari hidup kita. Itu ada di kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim.
Di dalam Taurat juga ada. Kapan diturunkan suhuf Ibrahim ini? Nabi alaihissalam menyebutkan di malam pertama bulan Ramadan. Berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian wa unzilatit Taurat li sittin madaina min Ramadan. Adapun Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Adapun Zabur. Zabur diturunkan atau sebelumnya Injil diturunkan pada hari ke-13 dari bulan Ramadan. Dan Zabur pada hari ke-18. Wa unzilal Qur'an. Dan Al-Quran diturunkan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Setelah 24 hari dari bulan Ramadan. Hadis rawahu Ahmad. Ahibati fillah. Ini bulan terjadinya hubungan antara langit dan bumi. Allah turunkan kitab-kitabnya di bulan Ramadan. Secara jelas Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita lakukan dengan Al-Qur'an? Sebagian kita mungkin sudah kuliah, ambil S1, S2, S3, ada banyak kitab yang dia hatamkan. Al-Quran nggak hatam-hatam sama artinya. Kenapa kita melihat banyak orang yang hidup tersesat, sedangkan Quran ada di hadapan mereka. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, di antara 12 bulan, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan rukun Islam. Kita tahu 13 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam belum berpuasa di bulan Ramadan. Tahun pertama hijrah ke kota Madinah belum berpuasa di bulan Ramadan. Tahun kedua Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya yang insya Allah kita semua hafal. Yang di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nih, yang dipanggil yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau telingamu mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Tinggalkan kesibukanmu. Gimana orang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dia makan, berhenti dulu. Dia mau ngobrol, berhenti dulu. Kenapa? Aku sedang dipanggil. Dan Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali di Al-Quranul Karim. Kita sudah baca belum? Makanya banyak hamba, banyak orang yang merasa beriman tapi kehilangan banyak keuntungan gara-gara nggak dengerin ya ayyuhalladzina amanu. Bertahun-tahun dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan gak punya telinga. Dipanggil. Pasang telingamu. Ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan. Atau ada keburukan yang Allah ingin memperingatkan. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Supaya kalian lapar? Supaya kalian haus? La. Supaya kalian jadi manusia yang bertakwa. Agar ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Ramadan hadir dengan diwajibkannya puasa di dalamnya. Agar nampak siapa yang hidup untuk makan dan siapa yang makan untuk hidup. Kelihatan. Bagaimana seorang muslim dia dapat mengontrol makan dan minum. Mengontrol syahwatnya. Bulan Ramadan Allah pilih di antara 12 bulan itu bulan Ramadan.
Yang kalau bicara ibadah puasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu milik dia. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal illa saum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa itu milik aku, kata Allah. Aku yang bakal kasih pahala. Subhanallah. Kenapa kok khusus banget ibadah puasa ini? Allah yang akan kasih pahala. Ahibati fillah, kalau sholat kelihatan sama orang. Orang sholat itu kelihatan. Dia sedang sholat. Dari mana engkau tahu? Ya dia menghadap kiblat, dia mengatakan Allahu Akbar. Berarti dia sholat. Nah. Terus kalau ibadah umroh, tahu dari mana engkau berangkat umroh? Dia umroh. Iya kelihatan lah. Dia berada di Mekah, pakai baju ihram. Berarti dia sedang melaksanakan ibadah umroh. Taib. Haji kelihatan, apalagi satu kampung tahu kalau dia berangkat haji. Bahkan satu negeri mungkin tahu dia berangkat haji. Zakat, kelihatan dia. Sedekah apa dia keluarkan duit. Tapi bagaimana kita tahu orang itu puasa? Fulan sedang berpuasa. Dari mana kau tahu? Apakah orang yang berpuasa ini memiliki gerakan tersendiri sehingga ketahuan dia sedang puasa? Nggak ada. Kita tuh nggak bakal tahu bahwa tetangga kita puasa kecuali dia ngomong. Teman kita di kantor yang biasa puasa Senin Kemis, dari mana kita tahu dia sedang berpuasa Senin Kemis? Kalau dia ngomong. Kalau enggak, nggak tahu dia puasa apa enggak. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, ini orang meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku. Di kamarnya dia sedang sendirian, dia nggak makan dan minum. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Maka di sini hati-hati tatkala kita berpuasa, ternyata nggak dapat pahala apa-apa, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Apa penyebabnya? Niatnya kita nggak benar. Berapa banyak yang puasa selama ini hanya tradisi, hanya budaya. Kenapa puasa? Orang-orang pada puasa. Berapa banyak orang yang puasa, perutnya puasa. Tapi lisannya tidak berpuasa. Telinganya tidak berpuasa. Hatinya tidak berpuasa. Maka akhirnya Allah nggak butuh dengan engkau meninggalkan makan dan minum. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, masih bikin hoax, mengamalkan amalan yang tidak benar, berbuat dosa, Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum ini halal. Halal. Dia tinggalin yang haram dia lakukan. Maka hati-hati. Keutamaan Ramadan, Allah jadikan di dalamnya puasa. Sebuah ibadah yang sangat spesial. Keutamaan yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada gaji pegawai sampai pensiun. Ini yang eselon 2 mungkin. Masya Allah, kalau dihitung gaji dia selama bekerja. Berapa lama dia bekerja? 60 tahun? Enggak kayaknya. Mungkin 30 tahun. Itu pun naik pangkatnya perlahan-lahan sampai jadi eselon 2. Nah, ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik dari semua umur kita yang bekerja. Yang kata Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Gimana kalau seorang pegawai digaji 1000 bulan? Dikatakan umpamanya kepada dia, Bapak, untuk sementara jangan pulang ke rumah. Sudah tinggal di Rujab, di rumah jabatan nih. Jangan pulang kemana, fokus di sini. Mengisolasi diri selama 1 bulan penuh. Dikasih gaji 1000 bulan. Kira-kira mau nggak? Semua akan mengatakan siap. Jangan dikasih 1000 bulan. Digaji tetap aja taat. Apalagi dikasih gaji 1000 bulan. 1 malam bekerja, fokus ibadah. Itu dapat yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih. Jemaah. Udah pensiun nih. Allah berikan itu kepada umat Islam. Umur kita pendek. Banyak di antara kita kehilangan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Masa muda yang digunakan untuk kemaksiatan. Dan kita tahu modal manusia hidup itu bukan uang, bukan harta, tapi waktu. Kita semua mendekati kematian. Dan hari-hari yang berlalu nggak bisa digantikan. Tapi ternyata Allah kasih sama kita 1 malam yang lebih baik dari 83 tahun lebih. Lailatul Qadar. Untuk menggantikan masa muda kita yang mungkin kita badung waktu itu. Yang mungkin kita banyak dosa pada waktu itu. Apa nggak bisa kita berusaha mendapatkan 1 malam itu yang ada di bulan Ramadan? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dalam mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan, jamaah. Mungkin dia sholat, mungkin dia berpuasa sunnah, mungkin dia banyak sedekah, tapi kehilangan 1 malam ini, 1 malam. Engkau kehilangan 83 tahun dari umurmu. Tapi kita biasa-biasa aja. Kita kalau kehilangan uang 1 miliar, Allahu Akbar. Mungkin 1 kampung akan tahu kita kehilangan uang 1 miliar. Rumah kita terbakar, kerugian dikatakan kemungkinan sampai 10 miliar. Kehilangan 83 tahun, kita biasa-biasa. Maka berusahalah untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, beliau itu biasa iktikaf 10 hari. 10 hari full. Yang namanya iktikaf itu berpisah dengan dunia. Apa nggak cukup ngurusin dunia? 350 tahun, 350 hari. Apa nggak cukup? 10 hari kita khususkan ambil cuti, mau ngapain? Mau cari Lailatul Qadar. Nggak apa-apa, anak ngantor tanggal 1 Idul Fitri nggak apa-apa. Tapi 10 hari, Anda mau fokus cari Lailatul Qadar. Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang lalu dan akan datang. Di Ramadan terakhir beliau iktikaf 20 hari. Karena beliau tahu dunia akan ditinggalkan, jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di muka bumi ini hanya 63 tahun. Bas. Tapi beliau hidup di alam barzakh, di kuburnya sudah 1431 tahun. Itu yang harus dipikirkan. Jangan memikirkan punya rumah yang bagus di dunia, tapi nggak pernah memikirkan gimana punya rumah bagus di kuburan sana. Tatkala keluarga melupakan kita. Tatkala anak-anak sudah sibuk dengan dunianya. Tatkala kita hanya sendirian bersama amal kita. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, keutamaan Ramadan, dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang
Ramadan, beliau mengatakan atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, puasanya diwajibkan atas kalian di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Allah benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan untuk hamba-hambanya yang mungkin engkau susah beribadah karena setannya dilepas sekarang di bulan Ramadan. Masih nggak mau beribadah? Pintu surga dibuka, engkau nggak semangat beribadah. Pintu neraka ditutup, maksa membuka pintu neraka. Pintu neraka ditutup, jamaah. Setannya ditahan. Makanya kalau ada orang yang masih berbuat jahat di bulan Ramadan, benar-benar keterlaluan. Ada orang yang masih susah beribadah. Ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, keterlaluan banget. Nih, kadangkala Pemprov itu menyegel satu tempat. Disegel. Tempat kemaksiatan disegel. Kalau ada yang maksa masuk ke tempat itu, dalam kondisi disegel, apa kata orang-orang? Gak waras orang ini. Disegel, gak ada, sudah ditutup tempat maksiatnya. Nerakanya ditutup. Surganya dibuka. Tapi memang jamaah, jalan menuju surga, menuju pintu surga itu berat. Kita harus meninggalkan syahwat kita. Penuh dengan onak dan duri. Ya, makanya orang berat. Oleh karena itu Allah kondisikan ini bulan Ramadan agar engkau bisa fokus ibadah. Setan-setannya dibelenggu. Dan yang lebih dari itu jamaah, di bulan Ramadan ini ada penyeru-penyeru kepada kebaikan. Di hati kita ada yang menyeru. Ada yang meneriaki, mengatakan, ya baghiyal khair. Ya baghiyal khair. Hei orang yang ingin kebaikan. Ini saatnya. Petani itu, kalau turun musim hujan, dia akan berpikir apa? Nih saatnya menanam. Ada yang manggil. Walaupun tidak terdengar suara itu mungkin secara jelas, tapi hatinya merasakan panggilan itu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat buruk, cukup tahan dirimu. Nggak cukup 11 bulan engkau lupa sama Allah. Sibuk dengan perutmu dan yang di bawah perutmu. Allah kasih bulan Ramadan. Ini benar-benar kemuliaan. Dikondisikan. Seakan-akan orang ini ditaruh di camp training di situ. Udahlah, kalian di sini fokus. Handphonenya semua diambil, fokus di sini. Latihan. Latihan apa? Latihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ahibati fillah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya. Ramadan ini, Ramadan adalah bulan di mana orang-orang beribadah semuanya. Kita melihat, nanti malam nih, yang gak pernah ke masjid biasanya. Kita melihat masjid itu penuh. Bukan untuk sholat wajib, bukan. Untuk sholat tarawih. Padahal kita tahu sholat tarawih ini sunnah, gak wajib. Tapi orang itu berbondong-bondong sampai masjid itu penuh ke belakang. Kondisi ini memotivasi kita untuk jadi orang baik. Makanya di luar Ramadan sulit kita sholat malam. Ada yang gak pernah sholat malam sama sekali. Kecuali di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia melihat tempat maksiat ditutup. Masjid-masjid penuh. Sehingga semangat dia. Ibadahnya bukan karena riya. Jadi kita ini kadang-kala di rumah gak pernah sholat. Sholat ba'diyah umpamanya. Ba'da zuhur kita gak pernah sholat. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid. Ya kita melihat semuanya pada sholat. Terbetik di hati, kenapa aku gak sholat? Akhirnya dia sholat. Dan itu terjadi di bulan Ramadan.
Bagaimana kita melihat orang-orang menghatamkan Al-Quran. Bahkan kadang-kala di bis ada yang buka Quran. Di tempat menunggu buka Quran. Nggak ada lagi makan siang orang. Habis sholat zuhur, masjid penuh dengan orang-orang yang membuka Al-Quranul Karim. Allah kondisikan. Yang suasana ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Terus ahibati fillah, terkumpul di bulan Ramadan ini semua ketaatan. Salat, puasa, ada zakatul fitr, ada lagi membaca Al-Quran, ada lagi zikir, doa, sedekah, umrah, memberi buka orang yang berpuasa. Mungkin kita mau kasih buka orang berpuasa sulit kalau nggak di bulan Ramadan. Karena jarang orang-orang yang puasa sunnah. Tapi di bulan Ramadan, man fattara sa'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang puasa, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang puasa. Allahu Akbar. Bicara umrah. Kata Nabi SAW, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Ya Ustaz, sekarang COVID nggak bisa berangkat umrah. Niat engkau. Kalaupun engkau nggak sampai ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, tapi engkau punya niat untuk berangkat umrah, insya Allah pahala itu ditetapkan buat engkau. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Bukankah ini keutamaan Ramadan yang tidak didapatkan di waktu-waktu yang lainnya? Kemudian keutamaan Ramadan kita dapat waktu dikabulkannya doa. Orang yang puasa itu lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang puasa punya doa yang dikabulkan. Khususnya ketika hendak berbuka. Jadi kita ni Allah, kita biasanya cari, Kak Ustaz kapan ya waktu yang mustajab, tempat yang mustajab. Engkau puasa di bulan Ramadan lagi mustajab doa. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak berdoa. Dikasih kesempatan. Jadi kalau kita ngelihat ada proyek ya yang ditenderkan, rame itu orang yang daftar ini itu macam-macam. Nih Allah buka kesempatan untuk meminta apa saja. Terus kita nggak berdoa. Makanya tadi ada orang yang puasa Ramadan sia-sia. Kalau nggak sia-sia, biasa-biasa aja. Kemudian jamaah, di bulan Ramadan ini ada banyak sebab diampunkannya dosa. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Puasanya karena beriman. Karena berharap pahala, bukan berharap pujian. Puasanya bukan karena ikut-ikutan, bukan. Kenapa? Karena beriman. Kamu kenapa puasa? Ya, saya termasuk yang dipanggil sama Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, saya termasuk yang beriman. Nah, terus ihtisaban, ya berharap pahala. Jamaah, kita nggak usah bohongin diri kita. Kita semua bekerja berharap upah. Nah, Allah menciptakan kita dan Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tahu keinginan kita apa. Kita tuh beribadah ingin imbalan. Semua yang bekerja nih ingin imbalan. Dikatakan saya ikhlas, naam ikhlas. Berharap pahala dari Allah itu ikhlas. Mengharapkan Allah itu ikhlas. Makanya puasa, barang siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah dan karena berharap ganjaran. Kita tahu bapak kita Buddha, ibu kita Buddha, kakek nenek kita Buddha. Yang jiwa budak itu ingin upah. Kita pun sama. Kenapa engkau puasa? Saya berharap dapat ganjaran dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Semua dosanya diampuni. Asalkan jangan salah niat.
Masya Allah, ini penghapusan dosa. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, imanan, karena beriman, karena berharap pahala, dia akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Kemudian beliau bersabda juga, "Man qama lailatal qadri sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Tetap syaratnya sama. Syarat dan ketentuan berlaku. Dia melakukan itu karena beriman, karena berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kalau dosa kita dihitung, na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah nggak mengampuni kita, masuk neraka kita. Dan Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai mesin pencuci dosa. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril. Ketika Jibril mengatakan syaqiyun abdun. Syaqi. Sengsara seorang hamba. Adraka Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan. Dia hadir di bulan yang penuh dengan berkah. Penuh dengan pengampunan. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan kebaikan. Dia hadir. Selesai Ramadan dosanya nggak diampuni. Neraka tempatnya orang ini. Amin kata Nabi SAW. Kenapa tadi? Masuk ke mesin cuci. Keluar tetap kotor bajunya. Bagaimana yang 20 tahun Ramadan tetap kotor bajunya? Tetap nggak diampuni dosanya. Kenapa? Karena salah niat. Salah metode berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah, Ramadan ini kesempatan untuk menjadi orang-orang besar. Untuk bergabung dengan orang-orang yang luhur. Kita tuh senang kalau kumpul sama orang-orang besar. Orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak ingin? Suatu hari datang seorang menjumpai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah." Alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Bagaimana menurutmu kalau aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa sallaitu as-salawat al-khams. Aku salat yang 5 waktu. Wa addaitu zakah. Aku tunaikan zakat. Wa sumtu Ramadan. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa qumtuhu. Dan aku salat di malam Ramadan. Famimman ana. Aku ini termasuk golongan yang mana? Apa kata Nabi SAW? Minas siddiqin wa syuhada. Subhanallah. Engkau akan termasuk golongan as-siddiqin. Abu Bakar Siddiq, golongan itu. Asy-syuhada, golongan orang-orang yang mati syahid. Dia nggak mati syahid. Dia mati biasa. Tapi dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia bangun sholat malam di bulan Ramadan. Bersama rukun Islam yang lainnya. Maka dia akan termasuk as-siddiqin, asy-syuhada. Orang yang mati syahid itu diampuni di awal tetesan darahnya. Akan diperkenankan baginya memberikan syafaat kepada keluarganya. Akan dinikahkan lebih 70 bidadari untuk dia. Atau 72 bidadari untuk. Apa bukan kesempatan nih Ramadan? Semuanya sudah disiapkan. Tinggal niat. Dan niat itu dimulai dengan kesenangan kita dengan bulan Ramadan. Ahibati fillah. Kemudian di bulan Ramadan ini, di setiap malam dan siang, ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, semuanya yang hadir ini, semuanya tanpa terkecuali
punya tempat di neraka. Sudah Allah tetapkan. Ana punya tempat di neraka, bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya tempat di neraka. Dan juga punya tempat di surga. Allah menciptakan surga cukup untuk seluruh manusia. Dan Allah menciptakan neraka cukup untuk seluruh manusia. Ketika orang meninggal dunia, kalau dia orang baik, yang taat kepada perintah Allah, mengikuti aturannya, ketika dia masuk ke kuburan, ditinggal sama keluarganya, akan dibukakan bagi dia di kuburan itu pintu ke neraka. Dibukakan, seakan-akan dia melihat itu neraka. Lalu dikatakan, hadza maq'aduka minan nar. Ini tempatmu di neraka. Ini tempatmu di neraka. Kalau engkau tidak taat sama Allah. Kemudian dibukakan pintu ke surga. Kemudian Allah gantikan buat engkau tempatmu di surga. Ini tempatmu. Dia berbahagia tatkala itu. Tapi kalau dia orang yang tidak baik, aturan dan perintah Allah dia abaikan, maka akan dibukakan bagi dia pintu surga. Nih pintu surga, ngelihat. Dia dapat melihat surga. Lalu dikatakan, hada maq'aduka minal jannah. Ini tempatmu di surga. Kalau engkau baik. Tapi karena engkau nggak baik, ini tempatmu di neraka. Dan kita semua punya kesempatan yang sama masuk surga. Dan punya kesempatan yang sama untuk masuk neraka. Di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah utaqa fi kulli yaumin wa laylah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka. Setiap siang dan malam. Ada. Engkau kepingin gak dibebaskan dari api neraka? Kita percaya gak sama neraka? Oh percaya. Buktinya apa? Orang yang percaya itu akan terbukti. Dia menghindar dari neraka. Dia berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaini. Ya Allah, bebaskan aku, bebaskan bapak ibuku dari api neraka. Ini kesempatan ada di bulan Ramadan. Tapi antum doa enggak? Apa doanya kita? Doa kepingin, banyak orang doa kepingin jadi pegawai negeri. Boleh. Sebagian berdoa ingin naik jabatannya. Tafadhol. Nggak apa-apa. Tapi masa ambisi kita begitu rendahnya? Kita hanya minta dunia. Dunia yang kalau semuanya diberikan kepada kita, itu tidak lebih dari bangkai anak kambing. Dunia yang Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya. Dhahak. Ya dhahak, ma fa'amuka? Dhahak, apa makananmu? Al-lahm wal laban. Kata dia, daging sama susu. Allah, daging yang dipanggang ya. Dengan kecapnya, dengan ini itu, minumnya susu. Wah, enak. Siapa yang gak suka dengan makanan itu? Terus ditanya sama Nabi SAW. Thumma yasiru ila madha? Dhahak. Kemudian itu makananmu jadi apa? Makanan yang enak, yang mewah, yang lezat jadi apa? Kata Dhahak. Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu. Jadi kotoran. Kata Rasul SAW. Allah menjadikan itu permisalan untuk dunia. Walaupun dihiasi, kita lihat yang makanan, kalau kita makan di hotel bintang 5, ada makanan pembuka, makanan penutup, dihiasi macam-macam, semuanya jadi kotoran. Hadhihi dunia. Jadi kita mau sampai ke puncak jabatan tertinggi, seperti tadi, akan jadi kotoran, akan hancur, akan ditinggal semuanya.
Dan doa kita itu, permohonan kita itu adalah ungkapan ambisi kita. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika dia minum air Zam-Zam. Kebanyakan kita minum air Zam-Zam kepingin apa? Kepingin sembuh, kepingin sehat, macam-macam lah. Tapi dia ketika minum air Zam-Zam, dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku telah meriwayatkan hadis dari guruku, dari gurunya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa nabimu bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dia mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Aku minum ini ya Allah agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Maka tolong dicek kembali doa kita. Apa yang kita pinta di waktu-waktu mustajab. Sebagian sampai sholat malam. Sebagian sampai puasa sunnah ingin doanya dikabulkan. Doamu apa? Bas minta dunia. Makanya Allah katakan, "Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya." Sebagian orang berdoa mengatakan, ya Allah berikan kepada aku dunia. Kesehatan, harta, rumah, tahta, wanita, bas fid dunya. Kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena doanya dunia yang dipinta. Wa minhum man yaqul, tapi ada di antara mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dia pinta 3. 1 dunia, 2 akhirat. Jadi seakan-akan dunia ini sepertiganya aja lah. Tadi cuma 60 tahun, 70 tahun, selesai. Akhiratnya yang lama. Maka doanya minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian, ahibati fillah, puasa ini akan memberikan syafaat. Nah, Rasul SAW mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran, nih Ramadan bulan puasa, bulannya Al-Quran. Puasa dan Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Puasa akan berkata, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Wahai Rabbku, aku menghalangi orang ini dari makan, minum dari syahwatnya di siang hari. Maka terima syafaat untuk dia ya Allah. Selamatkan orang ini. Lalu Al-Quran mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu an-naum bil-lail. Aku menghalangi orang ini dari tidur di malam hari. Kenapa? Baca Quran, sholat malam dia. Maka terimalah syafaatku untuk dia. Lalu Allah menerima syafaat itu. Ini kesempatan. Kita puasa, jangan sampai puasanya sia-sia. Kita sholat malam, jangan sampai sholat malam kita sia-sia. Kemudian jamaah yang terakhir. Orang yang puasa itu punya 2 kegembiraan. Kata Nabi SAW, lis-saim farhatan. Ada 2 kegembiraan buat orang yang berpuasa. Kapan? Farhatun inda fitrih. Kegembiraan tatkala berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Maka bersungguh-sungguhlah puasa. Dengan harapan kita berjumpa dengan Allah dan Allah memberikan pahala yang penuh buat kita. Nanti Idul Fitri kita lihat, Masya Allah kebahagiaan orang-orang jemaah menyambut Idul Fitri. Itu seharusnya buat orang yang berpuasa. Ingat, Ramadan bulan puasa bukan bulan kuliner. Bulan puasa. Bulan menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita. Sebulan. Setelah itu kita kembali boleh makan di siang hari. Tapi tetap kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kita lulus dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Anda kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Nah.
Baik, Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalama. Dan selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nanti kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini. Begitu pula dengan partisipan yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Kita ke pertanyaan di via Zoom dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya terkait dengan kebiasaan saling meminta maaf serta ziarah kubur sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Tafadhal Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita tahu semua hamba melakukan kesalahan dan dosa. Memang di antara langkah menyambut bulan Ramadan adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari dosa dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin kemarin sholatnya bolong-bolong, yang mungkin kemarin dia banyak berbuat kemaksiatan. Nih mau masuk bulan Ramadan, bersihkan hatimu. Dan kita tahu bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan akan diampuni untuk semua hambanya kecuali dua manusia. Yang satu musyrik, yang dua musyahid. Yang satu yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Maka memang kita menyambut Ramadan ini dengan membersihkan hati. Dari dosa, dan dosa ini ada dua. Dosa kepada Allah Azza wa Jal, ada dosa kepada manusia. Ya dua-duanya kita bersihkan. Namun kalau bicara minta maaf sama saudara kita, jangan nunggu awal Ramadan atau sebelum Ramadan, dan jangan nunggu Idul Fitr. Sebagian beranggapan ini tradisi yang baik. Tapi sejatinya menunda tobat, menunda minta maaf itu tradisi buruk. Kalau engkau punya salah sama saudara, tahu punya salah. Jangan nunggu bulan Sya'ban. Jangan nunggu Idul Fitr. Karena kita sering mendengar di Lebaran nanti ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal artinya minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Doa, semoga engkau termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Termasuk orang-orang yang diterima amalannya, yang sukses. Kalau bicara minta maaf, boleh minta maaf. Tapi sekali lagi, bukan kita menunda minta maaf. Nunggu sebelum Ramadan atau nunggu Idul Fitr. Jadi kalau bicara menyambut bulan Ramadan adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang engkau punya salah sama orang, maka minta maaf. Jangan akhirnya menyebarkan minta maaf kepada semua yang kenal, nggak kenal. Engkau memang punya salah sama fulan, datang minta maaf sama fulan. Kemudian bicara ziarah kubur. Sebenarnya tidak ada waktu tertentu untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kuburan. Kenapa kita disyariatkan ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi kalau bicara mau ziarah kubur, silahkan kau berziarah tanpa mengkhususkan waktu. Kalau memang punya waktu hanya sebelum Ramadan, silahkan ziarah kubur. Tapi mengkhususkan hal itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita berdoa buat orang tua kita. Tidak harus ziarah kubur. Tapi kalau ingin ingat mati, maka datang ke kuburan. Melihat kuburan di sana. Dan bukan hanya kuburan keluarga kita. Ya udah ziarah kubur aja untuk mengingat kematian. Kadang-kala kita tinggal di Jakarta, kita nggak punya kerabat di Jakarta. Mau ziarah kubur, kuburannya orang. Ziarah kubur. Untuk mengingat kematian.
Kalau bicara mendoakan yang sudah meninggal dunia, engkau bisa doakan dimanapun kau berada. Jadi seperti itu, sejatinya ziarah kubur itu disyariatkan sepanjang waktu, tanpa menghususkan sebelum Ramadan, dan bicara minta maaf seharusnya dilakukan tatkala kita merasa berbuat dosa, dan tidak menunggu sebelum Ramadan, tidak pula menunggu Idul Fitr. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi saling meminta maaf atau berziarah kubur tidak ada waktu yang dikhususkan untuk dua hal tersebut, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar, kami persilakan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, baik Bapak yang di depan sama Ibu yang di belakang nanti ya. Kami silakan, mohon bantuan panitia untuk mikrofonnya. Baik, dimulai Pak Iqbal dulu di depan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Suhair. Subhanallah Ustaz, bulan Ramadan kali ini kita masih dalam situasi pandemi COVID ini. Otomatis kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Apakah dalam melaksanakan bulan puasa ini, bulan Ramadan kita sedang berpuasa, bolehkah kita dalam rangka untuk memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap COVID ini, kita suntik vaksin atau juga kita suntik vitamin untuk memperkuat daya tubuh kita? Suntik Ustaz ya, tapi tidak minum. Nah. Apakah boleh Ustaz? Demikian, terima kasih. Baik, apakah boleh kita suntik multivitamin atau vaksinasi untuk memperkuat daya tahan tubuh? Tafadhol Ustaz. Siap. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Puasa ini insya Allah membuat orang sehat. Bahkan secara medis. Puasa itu memperistirahatkan lambung kita. Mengeluarkan racun-racun di tubuh kita. Kalau bicara secara medis. Sehingga kita melihat kadangkala orang yang sakit itu malah dianjurkan untuk berpuasa. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Allah Jalla Jalaluh tidak ingin menyusahkan hambanya dengan puasa ini. Sehingga orang yang berpuasa disyariatkan sahurnya diakhirkan. Sahurnya diakhirkan. Kemudian berbukanya dicepatkan. Rasul SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahur, sahur itu berkah. Berkah. Tadi kalau bicara berkah waktunya, waktu mustajab berdoa, kemudian akan membuat orang itu tetap kuat fisiknya, kemudian disuruh sahur kurma. Intinya kita untuk menjaga kondisi tubuh itu maka dengan sahur. Kemudian dengan mensegerakan berbuka. Lalu ada aturan nih, menjaga fisik ini bukan dengan makan yang banyak. Tapi dengan mengatur pola makan kita. Rasul SAW mengatakan, Ma mala adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jangan dipenuhi perutnya. Jangan. Ketika berbuka, jangan dipenuhi. Ketika sahur, jangan dipenuhi. Kenapa? Itu tempat yang paling buruk yang dipenuhi. Bihasab ibni Adam. Cukup manusia itu makan beberapa suap makanan. Kata Nabi SAW, yuqim Nabi Hasulbah, yang bikin punggungnya tegak. Nabi SAW kalau makan tuh nggak pernah bersandar. Enggak. Makan beberapa suap yang bikin punggungnya tegak. Kita kadang-kala bukan punggungnya yang tegak, perutnya yang tegak. Orang kalau berbuka, itu kadang-kala sampai membuka sabuknya, membuka sarungnya, karena memenuhi perutnya. Jangan. Kalau harus makan banyak, maka tolong diatur. Sepertiga makanan kata Nabi SAW. Sepertiga minuman dan sepertiga adalah untuk bernafas. Baik, bagaimana dengan suntik vaksin atau suntik multivitamin? Kalau itu sebelum masuk waktu berpuasa, ketika waktu sahur, ahlan wa sahlan. Baik, tapi kalau ketika berpuasanya, Ustaz. Para ulama menyebutkan suntikan ini ada dua macam. Ada suntikan yang di bawah kulit, ada suntikan yang ke pembuluh darah. Suntikan yang ke pembuluh darah ini
Karena di situ mengandung air ya, mengandung berbagai macam, tadi disebutkan ada mungkin vitamin, ada yang memperkuat dirinya. Maka sebagian besar ulama mengatakan batal puasanya. Tapi kalau suntikan itu yang di bawah kulit, suntikan yang sekedar untuk tadi obat mungkin, kalau tadi disebutkan vaksin, insya Allah tidak membatalkan puasa. Jadi perbedaan yang tadi, suntikan yang memang dimasukkan lewat pembuluh darah, itu membatalkan. Kalau yang di bawah kulit, yang tidak lewat pembuluh darah, insya Allah tidak membatalkan seperti vaksin yang mungkin sebagian orang akan vaksin di siang hari bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Iqbal. Pada intinya diperbolehkan, tinggal diatur timingnya apakah sebelum sahur atau setelah berbuka puasa. Begitupun dengan titiknya apakah di dalam pembuluh darah atau di bawah kulit. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ahwat di belakang, mohon bantuannya Masya Allah, teman-teman ujian panitia untuk mikrofonnya. Baik, disebutkan namanya, Ibu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selama ini terkait tentang malam di bulan Ramadan, ada pemahaman tentang pembagian malam bulan Ramadan itu biasa dibagi 3. Yang malam pertama sampai ke 10 adalah malam Rahmat. 11 sampai 20 adalah malam ampunan, kemudian 21 sampai 30 adalah pembebasan dari api neraka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya, apakah memang ada pembagian seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kita sering mendengarnya. Biasanya di awal-awal Ramadan, ada khatib yang menyampaikan hadis ini berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama yang membagi Ramadan menjadi awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang awalnya rahmat, yang pertengahannya ampunan, yang akhirnya adalah penghapusan atau pembebasan dari api neraka. Kenapa? Karena rahmat Allah itu tiap malam. Ampunan Allah itu tiap malam. Dan pembebasan dari api neraka, tadi kita sampaikan beberapa hadis bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka itu setiap siang dan malam Ramadan. Sehingga full selama bulan Ramadan itu adalah rahmat, maghfirah, dan ampunan atau pembebasan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata lebih utama lagi kalau disebutkan dari dibagi, ternyata yang sahih bukan dibagi, tapi semuanya rahmat, semuanya berkah, semuanya ampunan, dan semua pembebasan dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Pada intinya hadis tersebut dhaif atau lemah ya. Baik, Ustadz, kita lanjut ke penanya berikutnya dari peserta Zoom yang ingin bertanya secara live yang berada di dalam ruangan. Kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Khairia. Tadi penjelasan Pak Ustadz, ada 2 yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sama dengan umrah, saya ulangi, umrah pada bulan Ramadan, Nah, dengan haji dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya haji dengan Nabi Muhammad ini bagaimana caranya ini sehingga ini istimewa ya dengan Nabi Muhammad sama dengan Muhammad. Yang kedua, puasa itu adalah kegembiraan. Yang pertama, gembira atau bahagia pada saat berpuasa, berbuka. Kemudian yang kedua,
suatu kegembiraan bila berjumpa dengan Allah. Yang saya tahu berjumpa dengan Allah berarti wafat ya. Nah, bagaimana pengertiannya ini berjumpa dengan Allah Ustaz, bulan Ramadan ini? Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Ya jamaah. Ini pertanyaan tentang fadilah haji. Yang pertama kalau kita bicara umrah. Umrah itu disebut haji kecil. Dan haji ini adalah ibadah yang pahalanya jangan ditanya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un il jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan buat dia yang pantas kecuali surga Allah azza wajalla. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji dalam kondisi dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tidak melakukan tindakan yang terlarang, maka dia akan pulang seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ini haji secara umum. Bayangin ya, umroh seperti haji. Gimana kalau haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu haji bersama Nabi alaihi wasallam tentunya keutamaannya berbeda, di mana di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memimpin, beliau yang memberikan penjelasan, beliau yang memberikan arahan kepada para sahabatnya, beliau khutbah di Arafah. Maka kalau bicara bagaimana besarnya, wallahu a'lam bissawab. Kalau bicara haji saja, seperti tadi yang disebutkan pahalanya. Gimana kalau haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tentunya keutamaannya akan lebih besar lagi. Ahibati fillah, kita kalau sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tentunya berbeda dengan sholat di belakang imam-imam yang lainnya. Begitu pula dengan haji di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dua kegembiraan buat orang yang berpuasa. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka. Ini bukan dengan makannya. Iya, orang makan biasa dia makan. Tapi kegembiraan tatkala Allah memberikan petunjuk kepada dia, membimbing dia sehingga dia bisa menjaga puasanya dengan baik sampai berbuka. Bagaimana dia nggak gembira? Dia bisa menahan syahwatnya tentunya dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara makan itu untuk orang bergembira. Adapun kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kapan kita berjumpa sama Allah? Orang yang meninggal dunia, ruhnya akan dibawa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti ada perjumpaan dengan Allah di padang mahsyar. Ketika dihisab. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kecuali orang ini akan berbicara secara langsung sama Allah tanpa ada penerjemah. Itu perjumpaan sama Allah. Disinilah ketika Allah menghisap dia. Ketika Allah membagi kitab buat dia dengan tangan kanannya, dia akan gembira. Dan perjumpaan dengan Allah yang paling puncaknya adalah tatkala dia masuk surga. Di mana Allah akan memperkenankan bagi hamba-hamba di surga untuk melihat wajah Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, tafadhol Ustaz, semoga keduanya terjawab untuk penanya yang bergabung melalui Zoom. Kemudian Ustaz, sebelum ke penanya yang ada di sini, ada salah satu pertanyaan yang mungkin cukup urgent bagi kaum akhwat. Mohon izin Ustadz bertanya, bagaimana kalau kita sedang puasa, lalu 5 menit sebelum berbuka puasa, kita datang bulan. Apakah puasa tetap kita lanjutkan atau langsung dibatalkan? Bagaimana pahalanya Ustadz? Tafadhal. Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada 4 pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama makan dengan sengaja tentunya, minum dengan sengaja, berjima dengan istrinya. Yang ketiga datang bulan. Itu membatalkan puasa. Sehingga kalau orang ini sudah puasa dari pagi, dihitung dia puasa. Sampai mau maghrib datang bulan. Batal puasanya.
Jadi nggak perlu makan, udah batal puasa dia. Berarti hari itu akan terhitung hutang. Dia punya kewajiban membayarnya. Terus bagaimana pahalanya? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang yang berbuat baik. Engkau sudah puasa. Yang niat puasa aja, malam niat puasa, pagi datang bulan, itu ditulis pahala. Bagaimana dengan orang yang sudah niat puasa dan sudah berpuasa, kemudian ada halangan yang menyebabkan dia berbuka, dihitung nggak pahalanya? Tetap dihitung. Allah Azza wa Jal wasi'un alim. Allah tuh maha luas. Maka jangan takut, jangan bersedih hati buat putri-putri Adam yang datang bulan, yang itu merupakan kodrat dia sebagai seorang wanita. Allah akan tetap menuliskan pahala buat dia ketika dia niat berbuat baik, dan apalagi dia sudah melaksanakan puasa tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, hadirin dan Ustaz, perlu kami informasikan bahwa Pak PLT Gubernur sedang menuju ke rumah jabatan dan insya Allah segera bergabung dengan kita pada sore hari ini. Kita lanjut. Baik, kita rehat atau bagaimana Bapak? Ya. Kayaknya udah pada ngantuk semua, Bang. Assalamualaikum. Izin Ustadz, berhubung di sini sudah hampir masuk sholat maghrib. Masya Allah. Apakah kita diizinkan untuk pending sejenak Ustadz untuk melaksanakan sholat? Nanti kita lanjut setelah sholat maghrib sambil menunggu bergabungnya Bapak PLT Gubernur. Bang, masalahnya kalau antum sholat maghrib, balik lagi kita yang sholat maghrib kemudian. Ya. Waktunya berbeda kita ini, Bang. Baik. Baik, kalau begitu Ustadz, sebelum kita tutup, ada permintaan satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang bergabung di dalam melalui Zoom. Siap. Sebelum kita tutup, mohon izin Bapak ya. Baik, kami silahkan tafadhal Ibu yang bergabung melalui Zoom untuk memberikan pertanyaan. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin tadi Pak Ustaz menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon pada kesempatan yang sangat berharga buat kami semua untuk menghadapi bulan suci Ramadan, supaya kami benar-benar ikhlas dan benar-benar khusyuk menjalaninya. Mohon tadabbur dari beberapa manfaat pada surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ayat ini sering kita dengar dan sebagian kita sudah menghafal. Tapi yang disampaikan ibu itu bagaimana kita mentadabburinya. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi penghias dinding. Diturunkan bukan hanya untuk menemani tidur kita. Diturunkan bukan hanya untuk diruqyahkan, dibacakan ruqyah kepada orang yang sakit. Tapi Quran diturunkan untuk ditadabburi, untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa orang-orang itu tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, atau di hati mereka ada tutupnya, sehingga bertahun-tahun ayat ini dibacakan, mendengarkan, tapi tidak ada pengaruh dalam kehidupan dia. Dia tetap nggak puasa, dia juga nggak tambah bertakwa. Kalau kita lihat pertama Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Tadi kita sebutkan bahwa panggilan ini panggilan khusus, ditujukan kepada yang beriman. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan khusus buat yang beriman. Ini surat cinta Allah kepada hambanya. Ini panggilan Allah kepada orang-orang yang dicintai sama Allah. Allah cinta kepada orang beriman. Sehingga Allah panggil mereka secara khusus. Lalu Allah katakan, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, ditetapkan atas kalian puasa.
sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Artinya ini bukan pertama kali Allah menurunkan kewajiban puasa. Yang dalam benak sebagian orang, puasa ini berat. Orang itu makhluk yang butuh makan dan minum. Tapi tatkala Allah sebutkan, ini syariat, ini kewajiban sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Berarti mereka mampu untuk berpuasa. Jangan takut kalian. Dan terbukti mampu orang menahan makan dan haus serta syahwatnya. Ini juga ada hiburan dari Allah agar kita merasa nyaman dengan berpuasa ini, bahwa syariat ini syariat yang mudah. Kemudian yang ketiga, tujuannya la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian sehat, agar kalian ramping, agar kalian diet, bukan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa takwa itu? Agar kalian menjadi orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Agar kalian berbeda dengan binatang. Binatang itu makan tanpa aturan, minum tanpa aturan. Dia makan apa yang ada di depan dia. Mau itu rumput tetangga, mau itu rumputnya dia akan makan. Minum juga seperti itu. Syahwat seperti itu. Binatang itu. Melihat ada betina lewat, dia naikin. Nggak tahu betina itu milik siapa. Tapi engkau manusia. Jangan sampai seperti binatang. Jadilah engkau orang yang bertakwa. Diajarin di Ramadan ini. Yang mubah engkau tinggalkan. Yang halal engkau tinggalkan. Apalagi yang haram. Maka takwa itu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, ada sebuah madrasah tadi untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bisa menikah, segera menikah. Karena menikah itu akan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang gak mampu menikah, apa kata Nabi SAW? Puasa. Dan itu ada di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, dan harapannya semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Selesai Ramadan, kita berubah menjadi lebih baik. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakallah Ustaz, dan kita sudah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang bergabung pada sore hari ini di kajian kita keutamaan bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung di tempat ini, serta para partisipan yang bergabung secara daring. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang belum sempat bergabung pada sore hari ini. Atas nama panitia yang bertugas, kami Taufik Rizal mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Akhir